Dua orang calon kepala desa atau Cakades yang kalah dalam pilkada serentak di Kabupaten Probolinggo pada 2 Mei 2021, Rabu siang 23 Juni 2021 mendatangi DPRD. Dalam audiensinya dengan DPRD, dua Cakades itu meminta agar pelantikan Kades di Desa Betek, Kecamatan Krucil, dan Desa Jatiadi, Kecamatan Gending ditunda. Dua Cakades tersebut ialah Sawar Cakades Betek dan Saneman Cakades Jatiadi. Mereka didampingi kuasa hukumnya yaitu Mustafa. Selanjutnya mereka meminta DPRD untuk mengirim surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo agar menunda pelantikan Kades terpilih yang rencananya dilangsungkan pada 9 Agustus 2021. Mustafa mengatakan pihaknya bukan minta pelantikan dibatalkan tetapi ditunda sementara waktu, sebab pihaknya bakal mengajukan gugatan atas Pilkades Betek dan Jatiadi ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Surabaya. Diharapkan pelantikan ditunda setidaknya sampai perkara tersebut diputuskan oleh PT-UN. Kalau memang pemerintah Kabupaten Probolinggo, Bupati, menganggap kami ini masih warganya, menganggap kami dan dua calon ini warga Probolinggo, harapan kami berikanlah waktu kami ini menunjukkan bahwa kami sadar hukum, kami taat hukum, kami akan membawa ranah masalah ke ranah. Harapan saya, karena demi memenuhi rasa keadilan, apa sih beratnya menunda? Kami tidak ada istilah membatalkan, menunda, beri kesempatan. Karena konteks ini bukan hanya masalah harapan saya, kondisi di dua desa ini, baik stabilitas atau konflik horizontalnya, orang dihitung. Kalau menang itu nanti belakangan. Kedua calon kades ini tidak akan memperjuangkan kemenangan saja. Beliau ini memperjuangkan bagaimana untuk memenuhi rasa keadilan. Harapan saya untuk tadi memenuhi rasa keadilan, jangan dilantik. Kalau dilantik berarti kesannya ada arogansi. Penting saya sudah melantik. Beliau itu ke masyarakat, pendukungnya dibuang. Beri kesempatan untuk mengambil langkah hukum dan dua desa dipending dulu. Bukan dibatal, ditunda. Apa sih alasannya menunda? Cukup. Berarti lanjut ke PT-UN ya, Pak? Lanjut dengan segala bukti-bukti yang bagi kami sudah memenuhi dan insya Allah kami yakin kami akan memenangkan. Sementara Joko Wahyudi selaku anggota DPRD yang menggantikan Wakil Ketua Lukman Hakim memimpin jalannya audiensi, menyatakan bahwa pelantikan Kades hasil Pilkades serentak tidak bisa diundur. Meskipun pihak Cakades mengajukan gugatan ke PT-UN, pelantikan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jika nanti pihak Cakades memenangkan gugatan di PT-UN, maka nanti penetapan dan pelantikan Kades yang bersangkutan akan dibatalkan oleh pengadilan. Begitu pula sebaliknya. Pelantikan tidak bisa diundur. Silakan proses, pelantikan tetap berjalan. Nanti kalau proses itu ternyata dimenangkan oleh teman-teman, nanti ada pembatalan dari atas. Yang jelas konsekuensi dari atas itu akan pada saat itu berlaku. Jadi kalau itu menang ya pelantikan di bawah dibatalkan, tapi tidak bisa ditunda. Ini tetap harus berjalan karena ini sudah agenda. Soalnya perselisihan itu ada tahapan pemungutan suara. Tahapan pemungutan suara itu di dalamnya ada 7 hari penyelesaian perselisihan. Jadi di dalamnya harus sebenarnya sudah selesai. Itu jalur yang normal. Tapi kalau jalur tidak normal melalui hukum, monggo teman-teman kalau punya bukti-bukti silakan. Sekali lagi kita tidak bisa melarang dan tidak bisa menyuruh mereka. Intinya langsung ke PT-UN. Iya, soalnya ada 2 jalur hukum dan jalur diplomatis. Jalur diplomatis sudah dilakukan, jalur hukum kalau diperlukan monggo. Siap. Dari pantauan Tada Today TV, audiensi tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Edi Suryanto, Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Adi Catur Indra, dan Camat Krucil. Sementara Cakades Sawar dan Saneman juga sempat menceritakan indikasi-indikasi kecurangan saat Pilkades di desanya yang dirasa merugikan Cakades. Sawar menyebut ketidaksamaan jumlah perolehan surat suara yang sudah dicoblos. Dari data yang didapatkan, saksinya ada sebanyak 500 lebih perolehan suara. Sedangkan pada berita acara yang dari kecamatan kurang dari 450 suara, tapi lebih dari 400 suara.
Sedangkan Cakades Saneman menceritakan salah satu yang menjadi keberatan baginya ialah saat pelipatan surat suara. Ada sebanyak 500 surat suara yang harusnya dilipat dengan disaksikan para calon, tetapi kenyataannya calon tidak dilibatkan. Cakades Saneman dan Sawar menyebutkan masih ada banyak kecurangan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan kecurangan itu lengkap dengan alat buktinya. Namun barang bukti tersebut akan disodorkan pada sidang di Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN Surabaya. Temuan saya sendiri terkait dengan semua surat suara yang di TPS dan yang sudah diterima saksi saya itu tidak sama dengan yang diberikan oleh kecamatan kemarin. Yang kenapa kalau ini di berita acara yang diberikan ke saksi saya kok tidak sama kan gitu kan jumlahnya di sisi Solo. Ketika di kecamatan lebih besar atau lebih kecil? Kayaknya entah lebih besar lebih kecil, yang jelas tidak sama sudah dengan yang di saksi. Dan kita ini akan membawa ke ranah hukum. Dan ini bukti-buktinya saya sudah siapkan. Cuma itu saja yang kami isi. Katanya ada satu TPS yang jumlah suaranya itu lebih dari 500. Kayaknya lebih ada. Ada yang sedangkan di DPT yang di kecamatan kemarin tidak sampai segitulah. Gitu ya. Yang Tapi jelas perolehan suara lebih dari 500 ya? ya lebih dari 500 perolehan suara. Terkait dengan yang di DPT yang diterima kemarin tidak sampai segitu. Ya, yang jadi pertanyaan saya kok sampai lebih 50 suara. Dari mana ini kan gitu cuma pertanyaan saya. Kami mendapatkan info dengan bukti-bukti yang begitu saya turun ke lapangan bahwa di situ ada hal-hal dugaan-dugaan yang sangat merugikan saya sebagai calon desa Jatiyadi nomor 3, sehingga ranah ini kami bawa ke ranah hukum, juga dibantu dengan kuasa hukum saya Habib Mustafa, sehingga beliau yang memberikan semua wacana-wacana berkaitan dengan hukum, sehingga saya tidak terlalu banyak panjang berbicara ya, karena di situ adalah sudah kewenangan beliau. Nah, bukti-bukti itu sudah kami dapatkan dan ini adalah bukti yang ada di sini. Ini tidak main-main bukti ini ya. Nah, ini nanti akan bisa dibuktikan pada saat-saat bukti ini dibutuhkan di PTUN. Itu juga di proses pengaduan saya ke Polres kemarin bahwa di situ sudah lengkap semuanya di sini. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Mungkin bisa disebut salah satu buktinya. Salah satu buktinya dari ada rencana-rencana yang lain tentang pelipatan suara yang dilakukan oleh panitia, sehingga pada saat itu sudah ada kompeten bahwa panitia harus dilakukan pelipatan bersama-sama calon. Itu menurut saya. Tetapi itu masih banyak yang lain ya, banyak yang lain. Contohnya suara-suara yang coblosannya yang punya saya tidak disahkan, itu ya, itu juga ditambah dengan bukti-bukti yang lain yang tidak disebutkan karena ini merupakan barang bukti yang harus disimpan baik-baik. Termasuk 500 lipat suara itu para calon tidak hadir waktu pelipatan. Waktu pelipatan tidak hadir, ya begitu tidak disampaikan dan tidak ada diperintahkan untuk mendampingi mereka, tetapi sudah dilipat dulu oleh panitia. Namun kemudian kita waktu itu di kecamatan begitu buka kotak sudah terjadi lipatan sebanyak 500 lembar suara, dan itu pun juga sepakat pada waktu itu karena pada waktu itu sudah sangat darurat sekali ya pelaksanaan, tinggal beberapa. Kami sebagai tokoh masyarakat harus menjaga kekondusipan wilayah Gending gitu lah, rasanya sepakat dibakar, tetapi itu tidak mengurangi proses hukum gitu. Sedangkan Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Adi Catur Indra menyatakan, jika memang ada ketidakpuasan dan memiliki indikasi kecurangan yang disertai alat bukti, seharusnya diajukan ke pengadilan. Dengan begitu masalahnya bisa segera terselesaikan dan tidak perlu berulang kali melakukan audiensi. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.